Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sandi dengan NIM 0101128202 5096. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai poin. Pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma politik. Yang keempat, apa tujuan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian paradigma. Yang teman-teman bisa ketahui bahwa paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan atau acuan metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pembangunan terdiri dari dua, yaitu pembangunan fisik, yang kedua pembangunan batin. Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan masalah yang dialami oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Dengan kata lain, paradigma adalah suatu model dalam teori ilmu, pengetahuan, atau kerangka pikir. Tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sifat Pancasila paradigma pembangunan nasional. Yang pertama, tidak pragmatis. Yang kedua, ideologis. Yang tiga, harus menghormati HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia, yang itu adalah hak yang kita lalui, seperti hak untuk kita melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan yang dalam kendali kita. Yang keempat adalah dilaksanakan secara demokratis. Apa itu paradigma pembangunan nasional? Yang artinya Pancasila berisi anggapan dasar, merupakan kerangka keyakinan, berfungsi sebagai acuan, pedoman, dan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Paradigma pembangunan politik, apa itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Rakyat tidak hanya sebagai objek, namun menjadi sebuah politik dalam upaya di bidang politik. Sistem politik di Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu mendapatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Paradigma menurut para ahli Robert Frenniches pada tahun 1970, suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Yang kedua, Patton pada tahun 1975, sebuah pandangan dunia
sebuah sudut pandang umum secara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata. Yang ketiga, Georg Litzer pada tahun 1980. Pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materi pelajaran harus dipelajari oleh cabang ataupun disiplin, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi-informasi yang akan dikumpulkan, yang akan diresumkan. Semua informasi tersebut dijadikan satu dalam menanggapi suatu isu-isu masalah tersebut. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma politik pertama adalah penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan dan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Keempat, Harmon dalam Meleong 2004. Paradigma adalah cara mendasar untuk memahami pemikiran, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu khusus dengan realitas. Yang kelima, Bogdan dalam Magazines dan Knight pada tahun 2006. Paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, atau proporsi logis terkait yang mengarahkan dan berpikir kita untuk sebagai dalam penelitian tersebut. Dan sini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut. Tujuan paradigma dalam pembangunan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI yang berdaulatan, yang bersatu dalam suasana aman dan tentram, tertib serta dinamis dalam lingkungan, serta pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk rekan-rekan saya, teman-teman saya, untuk menjaga kesehatan dan social distancing, karena virus COVID-19 ini semakin meranjak, semakin lebar virusnya, atau juga semakin kuat. Jadi untuk teman-teman, jangan anggap virus itu tidak ada. Virus itu masih ada di sini, dan kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk berdoa kepada Allah untuk dijaga dari virus tersebut. Akhir kata, saya Muhammad Naufal Arsandi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.